itu. Makanya dia selalu bilang sama aku pertama kali yang dia bilang, "Dok, bantu gue ya buat sembuh," gitu. Kamu membutuhkan Amar untuk apa sih? Ya gini loh, aku kan lumayan sendiri tuh single udah lama Kak, 6 tahun. Kita perempuan bisa nyari duit sebanyak-banyaknya pasti butuh pasangan tuh buat pelindung kita, buat diskusi, buat apa. Nah menurutku Amar tuh cocok buat itu. Hari ini kita kembali di Dilan No Filter menghadirkan sesosok perempuan cantik yang sekarang lagi viral karena klarifikasi apa-apa speak up zaman sekarang ya tentang hubungannya yang sudah berakhir dengan Amar Zoni. Kita sambut Dr. Camelia. Halo Kak. Halo. Apa kabar sayangku? Baik, alhamdulillah. Rumahnya tidak jauh dari studio ini ya ternyata. Enak banget. Enak banget, cuma tadi ada galian di depan. Iya, benar. Jadi nggak ada aral melintang di sini ya? Nggak ada, sebenarnya emang deket sekolah anak juga kan, jadi enak. Iya, yang ada aral melintang di hubungan percintaan. Biasanya cewek cantik, cewek pinter ya kan, udah nggak ada lagi kurangnya, aduh yang kurang di percintaannya doang. Iya betul kan. Jadi mengalami ya Kak. betul, jujur janggal ya, kok kayak familiar gitu, kayak hubungan percintaannya nggak baik-baik aja, nggak mulus-mulus aja. Ya betul. Jadi akhir-akhir ini aku dengar kamu klarifikasi speak up di live tuh ya, live TikTok kalau nggak salah. Pokoknya pertengahan Maret April itu pokoknya semua FYP isinya Dr. Camelia speak up kalau closure sudah nggak ada hubungan lagi dengan Amar Zoni. Nah, aku mau tanya klarifikasinya gimana? Benar udah putus sekarang? Jadi gini loh, sebenarnya pas kemarin aku klarifikasi di TikTok marah-marah itu kan aku balik lagi ya, aku minta maaf sebelumnya, itu manusia biasa gitu kan. Jadi tuh ada yang neror Kak, berulang kali neror ke handphoneku. Aku sih anggapnya ya udahlah ke aku doang gitu kan. Neror, blok, neror lagi. Jadi setiap itu neror lagi. Maksudnya putus nggak lo sama Amar gitu lah. Gitu pokoknya ada yang mengaku dia sebagai bunda angkatnya gitu kan. Terus aku bilang putus nggak? Aku bilang kan aku kayak awalnya aku nggak tahu ya itu siapa gitu. Cuman pas pas diteror mulu kan kita perempuan kan kayak punya harga diri gitu kok. Terus gue aku ada rasa sama Bang Amar kan dari Tuhan ya gitu, misalnya punya rasa itu gitu. Kok kayaknya repot banget sih aku pacaran sama dia tuh, kenapa sih gitu. Berarti isi terornya itu suruh kamu putus sama suruh aku putus sama Bang Amar. Gitu. Awalnya sih aku nggak mau ladenin ya, cuman ya udahlah paling orang iseng gitu. Tapi sampailah ke keluarga aku yang lainnya gitu. Jadi kalau teror berarti ngancem jatuhnya. Ngancem. Apa ancaman yang mau mereka kasih? Banyak. Kalau enggak nanti Amar saya hukum 20 tahun gitu. Seumur hidup nanti dibalikin lagi ke NK gitu. NK apa? Maaf. Nusa Kambangan. Kan tadi Bang Amar kan di Nusa Kambangan kan gitu. Jadi wajar lah namanya lagi kayak gini, ada punya rasa ketakutan tuh pasti ada akhirnya kan. Karena aku mikirin Bang Amarnya kan gitu kan. Ya udah akhirnya aku speak up gitu. Ya udah deh biar yang teror tuh puas lah gini. Ya udah gue putus deh sama Bang Amar gitu. Tuh emang kalau buat baik buat Bang Amar ya udah gitu. Berarti isi terornya itu nggak ada yang mengarah ke kamu malah justru, tapi malah nambahin hukuman buat Bekasi. Sama ke arah aku juga. Maksudnya kayak apa? Ibaratnya itu kayak gimana sih Kak, kita kan perempuan ya, kayak nginjek-nginjek dasar perempuan gak punya harga diri gitu. Amar tuh gak suka sama kamu gitu. Jadi kayak gitu kan kita sebagai perempuan kayaknya aduh kok gue yang ngejar banget sih? Iya gitu ya kan, pasti Kakak punya perasaan kayak gitu kan gitu. Jadi kayak aduh aku juga sebenarnya nggak maksud kayak gitu. Balik lagi aku manusia biasa yang kadang punya emosi nggak bisa nggak dikontrol gitu. Makanya aku minta maaf juga sama keluarganya Bang Amar kan, jadi kayak ngapain sih gitu speak up gitu, diketawain juga kayak sama adik-adiknya. Aku bilang ya sorry karena emang ya emosi yang aku bilang. Berarti itu teror itu bukan dari keluarganya Amar? Enggak, bukan. Kita tuh sama keluarganya Bang Amar baik-baik aja gitu. Berarti teror itu dari siapa, kamu udah tahu belum? Udah tahu. Berarti sekarang posisinya sudah ya putus? aku gini loh, sebenarnya dari kita kan nggak ada masalah. Aku tuh sama Bang Amar nggak pernah ada masalah gitu. Cuman dia ngancam-ngancam gitu, aku pun juga kayak ngerasa nggak punya harga diri gitu ya sebagai perempuan. Kok ya benar kata kakak, aku kayak aku yang ngejar-ngejar, padahal enggak gitu. Maksudnya aku sama Bang Amar dibilang kecintaan ya, kalau kecintaan sama pacar sendiri wajar deh kayaknya. Begitu juga Bang Amar kan sebaliknya gitu misalkan gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, sementara akhirnya aku speak up kayak gitu. Padahal hubungan aku sama Bang Amar ya baik-baik aja. Berarti sekarang aku make sure
hubungan kalian udah putus Seb sekarang? Aku Untuk saat nggak ini? bisa komunikasi sampai sekarang dan kebetulan 2 kali sidang aku nggak dateng gitu. Dalam posisi kalian, nggak in relationship lagi? Jadi pas abis teror itu sebenarnya udah ketemu Kak, udah ketemu Bang Amar kan. Aku nanya, jadi Bang Amar itu, ngasih surat ke aku ya, sorry aku lupa itu ngasih surat ke aku lewat Adit kan. Terus Bang Amar yang nulis suratnya kalau surat pernyataan kalau saya sudah tidak berhubungan lagi dengan dokter dan Ibu Titi. Ibu Titi itu yang Bu Titi yang biasa pergi sama aku loh, yang kayak ibu angkatnya. Nah aku tanya sama Adit, "Ini tulisan dari Bang Amar, nggak tahu itu titipan," gitu. Pas aku tanya besoknya sidang aku dateng, kan di depan kamera juga kan Bang Amar nanya, "Itu surat bukan dari aku," kata dia gitu. Mmm. Ya sebenarnya sih menurutku ya, mungkin itu surat dari Bang Amar juga, tapi maksudnya dia juga tertekan kali ya, aku juga nggak ngerti, apa mungkin dia takut aku juga nggak mau kebawa-bawa terlalu jauh, kan kita nggak tahu gitu. Tapi kamu nggak ketika ketemu, "Beb kamu bener nulis ini?" gitu, kamu Enggak, enggak kata dia. Emang kan bukan akhirnya hubungannya baik-baik aja, enggak kok, yang aku berarti enggak. sekarang ngambang gitu ya posisi percintaan kalian nih, Ya pas pacaran? abis kayak gitu kan, aku pikir, masih neror kan. Akhirnya aku menggandeng kuasa hukum karena udah sangat mengganggu gitu kan. Nah semenjak aku udah bilang aku udah ada kuasa hukum, dia udah nggak neror lagi. Dan aku emang kebetulan 2 kali sidang ini aku nggak hadir karena menurutku udahlah, biar Bang Amar juga kasihan kan, takutnya gara-gara aku jadi mikirin mikirin hubungan, udah mendingan fokus dulu ke sidang lah gitu. Beb pertama kali kenal gimana sih ceritanya? Di rutan malah pertama kali kenal, bingung kan orang. Heeh. Ya jadi pertama kenalnya tuh sebenarnya aku kenal sama adiknya Bang Amar, Kak. Mhm. Si Adit ya kan. Tiba-tiba kita mau ada bisnis bareng sama Adit gitu kan. Terus entah kenapa sebenarnya udah kenalan di telepon kan. Kan zaman sekarang di rutan atau di lapas kan udah ada wartel lah ya gitu. Mhm. Bang Amar lagi telepon Adit, lagi ada aku di situ, lagi sama siapa, dia bilang sama dokter nih, kenalin temenku gitu-gitulah. Udah akhirnya suatu ketika mau meeting sama Adit, tiba-tiba di sana aku diajak ke Rutan dulu rutan, tapi mampir. tanpa Adit. Yang aku bingung sama temennya Adit sama temennya Bang Amar, yang aku udah kenal juga gitu. Oh. "Loh kita mau kemana?" "Mau ke rutan dulu karena Bang Amar ikut berkecimpung di bisnis ini," Oh katanya gitu. gitu. Ya aku juga, Bisnisnya apa sih? Sorry. ya bisnisnya adalah di bidang skincare-an gitu. Oke, Mhm dan mhm. Amar salah satu investor, Iya makanya mungkin iya, diajak maksudnya iya, meeting. Bang Amar tuh kan, kalau kata Adit kan dia pinter ya, ide-idenya juga, makanya, Bang Amar berkecimpung juga Dok, gitu. Oh ya udah akhirnya aku datang ke sana sama temennya Adit sama Bang Amar namanya Putri kalau nggak salah. Mhm. Aku juga sama kakakku pada saat itu gitu kan. Nggak tahu, nggak ada plan, Nggak ada. tiba-tiba diajak ke Iya, rutan. karena bilangnya kita ketemu di Cibubur ya meeting, terus habis meeting ngobrol bentar, Adit ke Bintaro Exchange kalau nggak salah, aku sama Putri, "Mau kemana?" Aku bilang, "Ketemu Bang Amar ya," gitu, karena Bang Amar ikut juga di dalam Usaha bisnis ini. itu. "Oh," aku bilang gitu, "oke oke," ya udah akhirnya aku ke sana deh. Ketemulah tuh, ya kan? Ketemu, betul. Awalnya nggak ada cinta Nggak dong? ada. Atau cinta pada pandangan pertama? Nggak ada, Nggak ada. nggak ada, Terus? sama sekali. Ya udah ketemu ngobrol ngobrol tentang bisnis inilah ya, terus lama-lama, ya mungkin karena kita ngerasa ngobrol sama Bang Amar nyambung, Bang Amar juga mungkin ngobrol sama aku nyambung. Jadi akhirnya kita intens, untuk sering ngobrol gitu. Bang Amar tuh pasti sehari ada telepon lewat wartel ke aku. Awal-awalnya tuh rame-rame, kan sekarang bisa telepon rame-rame kan gitu kan. Terus lama-lama telepon sendiri, aku pun juga, gitu, kunjungan sebulan sekali. Karena kan harus diskusi lama-lama, ya udah akhirnya Oh. gitu. Jadi kekaguman itu muncul day by Mhm, day ya? iya benar gitu. Jadi Bang Amar cerita pengalaman dia, kenapa aku tuh underestimate banget kalau Bang Amar kok bisa sih anak kayak gini, ya maksudnya punya istri cantik, ya bener dong, anak cantik, ganteng gitu kok bisa sih sampai Bang Amar Narkoba. tuh kecebur ke sekali mah nggak apa-apa Kak, ini kan 3 kali kan gitu. Jadi aku kayak penasaran kenapa sih lo bisa nyemplung ke 3 kali gitu kan, akhirnya dia cerita gitu. Malah dari situ timbul iba atau Iya, gimana? iya awalnya sih bukan timbul iba ya, dibilang iba juga, ya maksudnya ya Bang Amar masih bisa berdiri kok sendiri gitu ya, maksudnya tapi ibanya tuh bukan karena, ya ampun nih anak sebenarnya baik gitu kayaknya, Ah. heeh, kayaknya kan, walaupun aku dokter gigi aku tahu lah ya maksudnya, bagaimana menangani, orang-orang kayak Bang Amar. Jadi ini orang sebenarnya baik, cuma kayak butuh support orang-orang terdekat aja untuk dia sembuh gitu. Apa sih yang pertama kali bikin kayak, aduh kok Ya kok gue suka lagi gitu? Apa yang bikin kamu kecantol sama Amar?
Dia baik banget sih, maksudnya peka Baik. banget sama orang gitu, asal aku datang mukaku murum, "Kenapa lo?" Gitu, maksudnya gitu, "Kok nih Oh, orang segitu pekanya gitu sampai tahu aku bete atau apa," gitu. Jadi sebenarnya itu sih sama itu, apa, orangnya baik banget, Kak. Sebenarnya ini anak bener deh, aku bukan membanggakan Bang baik, Amar ya, friendly gitu friendly ya. terus emang Pintar juga nggak? ya pinter banget, banget pinternya. Termasuk ide-ide dia di Oh usaha iya, itu iya ya? bener. Kayak konseptornya gitulah Iya ya? dia, pinter banget lah pokoknya. Cuma itu aku bilang kekurangannya cuman itu, makanya dia selalu bilang sama aku pertama kali yang dia bilang, "Dok bantu gue ya buat sembuh," gitu. Makin Hah? tuh Ya maksudnya kepatil, iya aduh. sembuhnya itu maksudnya kayak, Mhm. "Bawa gue dong ke dokter nanti kalau gue udah bebas," gitu, "atau lo sekarang bisa nggak sih konsulin gitu, gue butuh banget nih, gue pengen sembuh banget," Mhm. gitu. Tapi kan banyak ya laki-laki di luar sana yang ini Mhm, kan mohon maaf Bang Amar ini posisinya napi gitu kan. betul betul. Eee, Kenapa kamu memilih Bang Amar? Berarti kan ada yang bener-bener dia kayak, "Aduh gue kena banget lagi di situ." Apa sih yang Iya, ya itu spesialnya? nggak tahu aku tiba-tiba, eee eee, rasa itu ya tumbuh karena saling membutuhkan kali ya. Saat itu dia terpuruk, aku pun juga lagi Terpuruk? berjuang dengan hidupku sendiri, maksudnya sama anak aku kan Mhm. single ya, maksudnya, aku pernah juga terpuruk kayak Bang Amar gitu. Jadi aku tahu rasanya saat dia terpuruk, tidak ada satupun, yang support dia gitu. Ya kalau keluarga pasti dong, salah satu selalu lah pasti selamanya dia support. Cuma kan aku ngerasa adiknya dia laki-laki dua-duanya gitu. Jadi Mhm. pasti supportnya nggak kayak perempuan, beda kan, Mmm. gitu. Jadi Jadi yang bikin spesial Bang Amar ini mhm, sendiri karena dokter dan Bang Amar pernah ngerasa di titik yang iya sama, di titik titik yang terendah di ya. titik terendah dua-duanya Malah gitu. justru mohon maaf napinya itu yang daya tariknya dia maksudnya Iya kayak, menurut ya aku ya gue gitu tahu lah pernah di posisi lo lah gitu ya. walaupun emang cerita kita beda ya, istilahnya Benar aku benar. pernah di titik terendah saat itu aku juga ngerasa Jangan sampai ada yang ninggalin gue. iya, Nah di situ di saat itu aku ditinggalin semua orang gitu loh. Jadi ketika Bang Amar ini pas dia cerita, "Oh Magi," aku tahu adik-adiknya nggak pernah ninggalin dia, tapi balik lagi aku bilang, adik-adiknya laki-laki, beda dengan kasih sayang perempuan. perempuan gitu. Jadi ya udah di situlah langsung, awalnya perhatian-perhatian kecil dia juga, ya udah lama-lama kita ada rasa, ya udah gitu. Siapa sih yang suka duluan? Sebenarnya kita kan udah dewasa ya, nggak ada Mhm. suka cuman kita suka bercandaan gitu Heeh. kalau misalnya ngomong, misalnya telepon, "Ngapain lu telepon gue?" "Enggak, kangen aja," gitu. Siapa yang ngomong Jadi ya kangen? Bang Amar lah pasti. Kalau aku Ah. orangnya gengsi, Oh kamu gengsian ya Beb? Tapi nggak kamu pernah kayak ngomong. penyayang banget ya orangnya? Iya, aku tuh emang tipenya nggak suka ngomong, "Aku sayang kamu," gitu, tapi aku lebih ke, In action ya? action. Oh kalau Bang Amar tuh yang tipe-tipe Jadi Amar aduh, suka sama aku effort banget gitu, kalau ngurusin dia tuh effort banget gitu. kalau Amar kata-katanya Iya, yang membius ya ya? mungkin dia kan pemain sinetron ya, jadi dia megang aktingnya jago jadinya gue nggak tahu itu akting apa enggak. Beb, kamu pasti baca komentar. Ya pasti, Netizen itu. banyak banget yang bilang dan nuduh kalau kamu tuh palsu. Nah itu, pas banget nih Kak pertanyaannya. Jadi awalnya gini Kak, sebelum kasus ini, aku tuh udah lama berhubungan sama Bang Amar, Mhm Agustus 2024, kenal ya gitu, mhm. deket-deketnya di akhir, 2024. Aku udah bilang sama Bang Amar, "Kalau bisa nggak usah di-expose ya," gitu. "Kalau aku mau Mmm. pansos bisa aja dong aku setiap kunjungan bawa wartawan Media, ya, iya media atau apa bener. gitu." Terus, iya Bang Amar pun juga oke, setuju. Entah kenapa, beberapa bulan kemudian kita berhubungan, teleponlah pengacara Bang Amar, aku nggak kenal gitu, Heeh, telepon bertiga gitu. Kan waktu itu saat itu masih Om John kan sampai saat ini juga, karena masih sanak saudara sama Bang Amar kan Om mhm. John itu. "Om John kenalin ini dokter," gitu, "ini yang deket sama aku," gitu. Ya udah Ah, dari situ Om John pulang dari kunjungan Bang Amar cerita loh, ternyata Amar punya pacar namanya Dokter K gitu loh, gara-garanya Om John loh yang nyebut Dokter oh K. jadi yang pertama kali speak up di media itu malah pengacaranya Iya, Amar? pengacaranya Bang Amar gitu. Oh, Karena, Om John juga belum tahu nama aku siapa, karena dia mhm ngelihat di WhatsApp kan kalau telepon bertiga kelihatan kan nama aku di mhm. WhatsApp Dokter K, iya pokoknya saya taunya Dokter K Dokter K gitu, Oh gitu, gitu. terus netizen nyari Nyari dong, the dong, power of netizen, heeh. ketemu orangnya, oh Ketemu orangnya. ini. Nah, awalnya tuh, awalnya nggak terlalu banyak orang tahu lah, maksudnya orang mungkin fans-fansnya Amar sebagian lah yang Mhm. mengikuti, perjalanan Bang Amar. Pas kasus ini baru
orang pada tahu gitu loh kalau aku emang udah deket sama Bang Amar udah lama Oh, gitu. jadi itu untuk menampik bahwa ya kamu bisa aja sih pansos tiap kali datang kunjungan kayak, "Oh, Iya. halo guys, hari ini kita Iya, kunjungan nggak ke." pernah, aku nggak Iya pernah gitu. buat status apa-apa Iya benar. sama sekali nggak pernah Bahkan gitu. yang ngebongkar pertama juga pengacaranya. Iya sebenarnya pengacaranya pun nggak maksud ngebongkar kan, Mhm nanya mhm. gitu, Iya ternyata bukan maksud ternyata ya itu, ternyata Amar sudah ada yang ngurus namanya dokter KG itu, jadi dicari tuh mulai diburu Instagram aku segala macem gitu. benar. Komentar netizen itu nggak cuma, bilang kalau kamu pansos. Mhm mhm. Ada yang bilang, kamu dimanfaatin. Iya. Mmm, ya. Ini salah satu Pastilah, karena kan Bang Amar di dalam, nggak ngelihat yang ngelihat kan cuma di luarnya aku doang kan sendiri gitu. betul. Komentar netizen Mhm. salah satunya gini, "Kemarin diingetin netizen dia malah ceramah katanya bla bla bla. Ya udah sekarang tinggal nikmatin kecewanya aja ya Bu Dokter. Yang penting kita sebagai Oh iya? netizen dulu pernah mengingatkan." Terus ada lagi, Mhm. "Mantan istrinya aja menyerah dan memilih move on. Lah ini Bu Dokter ngapain aja, ngapain juga hinggap ke sana. Akhirnya menyerah juga tengah jalan." Begitu katanya. Enggak kok, kalau masalah persidangan aku masih tetap berjuang sampai selesai gitu, Oke, cuman kita satu-satu. heeh heeh, Dari yang apa tanggapan kamu kalau dibilang kamu itu cuma manfaatin. dimanfaatin, Enggak bukan dicintai? enggak lah, aku tahu Bang Amar banget, maksudnya aku yang menjalankan dong, aku yang bayangin aja aku tuh kunjungan semenjak kita intens ada hubungan seminggu 2 kali, Mhm, hubungan tiap hari itu pasti ada komunikasi walaupun cuma sebentar, karena kan emang terbatas dong betul. di rutan gitu. Jadi aku tahulah orang yang manfaatkan atau enggak. Awalnya pasti aku merengang-renganya gitu kan, Mhm. underestimate banget lah aku sama dia gitu, tapi lama-lama justru dia yang menurut aku, ya ampun ini anak sebenarnya baik banget gitu. Dia nggak pernah, cari celah yang kayak, "Beliin ini dong, Enggak. talangin ini dong," nggak Enggak, ada emang gitu? aku bilang, aku tuh nggak bisa bilang, "Aku sayang kamu," tapi aku effort-nya lebih ke, "Oh, aku tahu nih, kebutuhan dia apa," gitu. Maksudnya aku lebih merhatiin, "Udahlah jangan pakai-pakai lagi," atau apa gitu. Terus Mhm, misalkan aku mau datang, ya aku cuma nanya, "Mau nitip makan apa?" Yang nambah di sana kan nggak semuanya ada makanan di dalam sana. Ya udah cuma sebatas itu, kalau dia mau manfaatin, manfaatin dalam hal apa aku juga bingung, ya kan? oh, Mhm. jadi dia nggak ada, ini pertanyaan dari netizen biar clear, Heeh. nggak ada dia memanfaatkan secara finansial? Nggak ada. Jadi kalau bisnisnya dia ada untungnya gitu, pasti lari ke transfernya ke aku. "Kamu Oh pegang ya," karena kan gitu, dia tahu aku yang ngurusin dia gitu. Jadi Bang Amar tuh sangat-sangat kalau ada rezeki pun juga nggak pasti, pelit. "Wah nggak banget banget," dia selalu ingat aku banget gitu. Gitu, jadi nggak Bahkan ada. ketika dia di dalam rutan pun Iya ada profit di bisnisnya, dia iya transfernya ke iya, kamu? dan bukan ada profit pun, kalaupun ada peluang apa memikirkan aku. Oh Gimana ya gitu, nice, heeh, maksudnya itu laki-laki lah sih, intinya dia laki-laki sejati banget menurutku ya. Cuman kan karena Bang Amar ini di dalam gitu kan, orang tidak melihat, aku di dalam sama Bang Amar gimana, pasti wajar lah orang berpikiran gitu. benar. Kamu setuju nggak kalau ada yang berpikiran banyak bahkan yang berpikiran kalau yang kecintaan tuh cuma kamu, Amarnya kayak biasa aja dan itu ada beberapa kali ketangkep kamera tuh, Mhm. Amarnya kayak flat aja gitu, kamunya udah nangis-nangis, kamunya pengen peluk, pengen cium, dianya kayak Oh iya ya? nggak ngerespon Perasaan itu. kalau di sidang dia yang lebih physical touch sama aku. Oh Ya gitu? karena tipenya Bang Amar emang nggak bisa pacaran lewat telepon itu dia nggak suka. Jadi Heeh emang dia sukanya itu bertemu gitu. heeh, Jadi emang ketemu, tipenya dia quality time, ya, physical touch gitu terus ya? ngobrolnya juga ya ngobrol untuk bisnis biasanya gitu. Karena dia emang pinter banget gitu. Jadi kamu nggak setuju lah ya kalau, cinta kalian tidak setara itu. Enggak lah gitu, aku juga kan nggak baru sekali pacaran ya, bisa melihat nih orang bener-bener apa enggak gitu sih. Jadi kalau menurut dokter, Mhm. Amar cinta kok sama gue gitu ya? Iya iya bener, kan aku bilang kita nih berdua sama-sama, bukan aku ketemu Amar lagi jaya, Amar ketemu aku juga lagi jaya gitu ya. Maksudnya aku ya, maksudnya nggak lagi terpuruk, tapi emang lagi berjuang sendiri kan sama anakku doang gitu kan, gitu. Mmm, Jadi ya kita nih saling membutuhkan sebenarnya gitu. kamu membutuhkan Amar untuk apa sih? Ya gini loh, aku kan lumayan sendiri tuh single udah lama Kak, 6 Mhm. tahun. Oh, Kita perempuan bisa nyari duit sebanyak-banyaknya pasti butuh, pasangan tuh buat pelindung kita, buat, diskusi, buat apa. Nah menurutku Amar tuh cocok buat itu gitu mhm. loh, buat Jadi kamu diskusi. memang butuh figur Oh pasangan, iya. kemudian Amar juga butuh support system Iya ke betul pasangan. betul. Jadi kita sebenarnya saling membutuhkan, bukan Amar membutuhkan, aku pun juga membutuhkan Amar banget gitu. Iya iya iya. Dokter ngelihat nggak kalau suami dari mantan istri Bang Mhm. Amar
nanggepin tentang persidangannya Bang Amar. Oh iya, yang pledoi itu ya. Ini aku kurang ngerti nih. Ya jadi waktu di pledoi itu loh, jadi Bang Amar kan bikin pledoi ya. Di situ Katanya ada, jangan bawa istri orang. Dokter mm-mm. ada tanggapan sendiri nggak? Jadi gini, kalau aku sih sebagai orang luar ya, sebenarnya kan bukan ranah aku, tapi aku harus mengasih tahu, gitu, saya menginformasikan apa yang Bang Amar buat pledoi itu benar yang dia ceritakan ke aku pertama kali kenal, gitu. Jadi Pledoi itu isinya apa? pledoi kan pembelaan ya Kak. Jadi pembelaan itu kayak dia dari kehilangan ibunya, kan dia jadi tuh dari kecil udah banyak kehilangan orang. Pertama adiknya dulu yang cewek, Siva, kedua ibunya. Terus lalu pokoknya banyak lah ya dia berjuang gitu. Nah akhirnya pada akhirnya dia kehilangan mantan istrinya kan, dulu maksudnya istrinya. Dan dia juga tidak menyalahkan istrinya, semua itu emang salah aku, yang aku nggak pernah bilang sama pasangannya kalau gue nih masih kecanduan gitu. Ya salahnya Bang Amar lah gitu, kita nggak boleh nyalahin juga si mantan gitu, bener nggak? Kamu ada pernah hubungan sama mantan Oh nggak istrinya? pernah, karena menurut aku bukan ranah aku dan aku belum jadi apa-apa kan, masih ya istilahnya kayak teman deket doang gitu, jadi bukan ranah aku. Kenapa kamu nggak bilang pacar sih? Ya maksudnya pacar, tapi maksudnya belum ada ikatan apa-apa Kak, jadi kayaknya Bukan kalau untuk tunangan gitu ya? iya, jadi kalau misal untuk ikut campur urusan itu, ya mohon maaf itu bukan ranah aku gitu sih. Betul. Situasi dan kondisi hubungan kalian bisa dibilang Mm-mm. nggak umum ya? Mm-mm. Ketemu Iya di dong. lapas. Iya, ya orang kan? juga pada bingung, lo kok dokter Benar, gitu. kamu dokter, cantik, pinter. Namanya dokter pasti pinter. Ya, Terus habis itu ketemunya juga jarang, yes, iya kan? betul banget. Bener. Apa kamu nggak pengen milih yang situasi normal-normal aja, pacaran kayak di luar? Cowok banyak yang mungkin punya Iya, sama-sama titik terendah, standarisasinya ya tetap terendah, tapi sama-sama nggak titik di terendah. dalam Bener, gitu. yang nggak di dalam. Jadi Iya. kalian juga tetap bisa saling support, tetap Ya, bisa ya, ya. ngisi. Ya itu dia, lagi-lagi aku kan udah lama juga sendiri kan gitu. Jadi aku juga nggak tahu, mungkin ini emang kadar Allah ya. Maksudnya Allah mempertemukan aku sama Bang Amar, dikasih perasaan, itu kan semua Allah yang ngatur Kak gitu. Maksudnya aku juga nggak bisa, kok kenapa aku bisa jatuh cinta sama Bang Amar, ada perasaan, itu kan pasti semua jalannya dari Allah gitu. Jadi kamu tidak memilih yang lain, bukan karena nggak ada yang lain, tapi karena ya Allah ngasih rasanya sama Bang Sama Bang Amar. Amar, dan maksudnya kita tuh kalau ngobrol tuh udah kayak bener-bener klop banget gitu. Jadi kayak misalnya nyambung untuk ngobrolin bisnis, ngobrolin yang lain tuh kita nyambung banget gitu. Maksudnya dengan statement kamu yang tadi, yang bilang kayak kamu udah lama jadi seorang single Iya, fighter, susah Mom. jatuh cinta. Iya, Jadi maksudnya susah. kan kalau butuh, itu kan seharusnya butuh intensitas Yes, gitu kan. betul. Butuh frekuensi yang sering ketemu, butuh kasih sayang yang Betul. intens. Nah, kenapa pilih yang di dalam? Ya gitu karena emang aku bilang setelah kita maksudnya kakak juga ngerasain pernah gagal ya, apalagi aku sudah berapa kali gagal gitu. Jadi kayak susah jatuh cinta aku Dan yang ketemu ini cowok nggak itu. tahu kenapa kok tanya kok dikasih mulu Nah sama dia dikasih gitu mulu ya. gitu. Jadi bener deh, aku juga kalau misalkan emang suruh milih ya, maksudnya ya ternyata nggak semudah ini jatuh cinta sama seorang Amar Zoni gitu lah ya. Maksudnya ya apalagi aku bukan dari kalangan selebriti gitu ya. Jadi banyak kan awalnya tuh nggak kuat, banyak nyinyiran netizen gitu-gitu. Makanya kalau emang disuruh memilih, lebih baik nggak mau milih jatuh cinta ke Bang Amar, karena ya itu aku bukan dari public figure awalnya gitu. Makanya aku masih banyak belajar, selalu emosinya meledak-meledak. Makanya aku di sini pas banget gitu ya acara kakak diundang. Aku mau minta maaf sama orang-orang yang maksudnya ngerasa aku nih salah gitu, mungkin sama keluarganya Bang Amar. Kok nih cewek ngapain sih terlalu speak up gitu loh, karena aku bukan dari kalangan selebritis gitu loh. Jadi emang Kamu harus klarifikasi gitu biar beritanya nggak kemana-mana. iya, gitu kan. harus tahu gitu kalau aku nih juga masih banyak belajar, dan Bang Amar tuh selalu bilang gitu, kamu tuh harus masih banyak belajar, karena emang notabene-ku dasarnya bukan selebritis kan, aku cuma dokter, ketemu pasien, selesai udah gitu. Jadi nggak pernah berbicara depan orang banyak gitu. Jadi ketika emosi belum bisa Dikontrol. mengontrol itu. Malah gitu. speak up, malah Malah apa speak gitu. up, harusnya ngapain speak up, tapi kan
banyak juga nggak sih selebritis speak up? Betul. Aduh seru banget ya ngomong sama dokter Kamelia ini. Kayak pengen nanya terus, pengen terus. Jadi pas lagi ngobrol kayak gini enaknya ditemenin cemilan, Dok. Oh ya, Ya. cemilan apa tuh? Betul, karena ini Dilan No Filter, cemilannya nggak boleh yang lain, kudu Dilan ya. Jadi Oke. ini dia, Dok. Ya, Coba. dokter kalau mau ini yang rasanya Wah, ini rasa matcha. matcha, betul. Ini adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel, super duper enak. Ini adalah salah satu varian dari Dilan Matcha series. Cemilan praktis satset ya. Biasanya aku nyetok di mobil, di tas atau di deket tempat YouTube tuh, tempat kita nonton TV atau apa. Jadi kalau mau makan tinggal ambil sambil nonton Dilan No Filter. Dimakan, Dok, silakan. Jadi rasanya tuh unik. Dia dalam satu gigitan kita ketemu semuanya, Dok. Ada kombinasi. Coba ya. Ini lumayan ya kalau lagi lapar-lapar di jalan. Ya nggak sih? Bener banget. Misalnya ibu-ibu pulang jemput anak sekolah, nungguin anak kelar jemputan tuh makan ini ambil nunggu. Ya bener. Betul. Jadi ini tuh kelezatan, ada gabungan macanya, vanilla, terus ada karamelnya, di atasnya crunchy. Aduh, pokoknya udah full kelezatan di dalam satu gigitan ya, Dok. Enak banget. Enak banget. Enak. Dan sebenarnya aku suka matcha banget. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang enak banget, jadi cemilan anti ribet dan satset. Udah pasti jadi favoritnya aku. Soalnya Dilan Matcha Crunchy Caramel ini kombinasi kelezatan antara vanila, karamel, dan matcha yang enaknya selalu bikin rindu. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini bisa banget jadi solusi buat kamu karena gampang banget dibawa kemana-mana, nggak bikin khawatir kalau lagi buru-buru. Jadi saranku sih ya, mending kita nyetok aja banyak-banyak di tas, di mobil. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Jadi ngomong-ngomong soal Dilan nih, jangan lupa teman-teman ada Dilan ITB 1997 dan aku penasaran banget, Kak, karena itu pemain Dilannya Ariel Noah. Itu aku terus fans banget. Aku harus nonton ya, aku harus nonton sih. Benar. Yang jadi Ancika itu Niken Anjani. Niken Anjani, ya. Cakep banget. Dan ini eksklusif cuma ada kalau kalian beli langsung lewat aplikasi GoPay, sayang ya. Tenang aja, masih ada promo gratis biaya admin dan juga cashback sampai dengan 25.000 berlaku di seluruh Indonesia. Jadi langsung aja beli tiket bioskop kamu sekarang lewat aplikasi GoPay. Jangan sampai ketinggalan. Dok, aku pernah dengar tiba-tiba beritanya kan dar-dar-dor banget. Yang Pas katanya kasusnya betul. muncul. Ada yang bilang katanya kamu mau menikah di penjara. Terus batal. Dan aku udah sempat lihat videonya, kamu udah pakai. Enggak, itu kayaknya AI deh ya. Oh, itu AI deh kayaknya. Oh gitu, jadi itu memang belum pernah ada. Belum. Aku tuh sampai sekarang semenjak di persidangan nggak pernah ketemu Bang Amar di lapas. Berarti total Karena udah nggak berapa boleh. lama nggak ketemu Bang Amar? Selama dia ketemu di persidangan doang, setiap seminggu sekali aja kalau ada persidangan boleh ketemu. Kalau enggak ya nggak ketemu karena Bang Amar kan statusnya masih high risk. Jadi yang boleh ketemu tuh cuma PH dan adik-adiknya doang. Jadi terakhir kali ketemu Bang Amar kapan? Di persidangan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Oke, kan katanya 2 kali kamu nggak datang ke persidangan tuh. Itu bukan yang 2 minggu yang lalu itu ya? Kemarin minggu kemarin sama minggu satu lagi nggak datang. Itu kamu nggak datang. Karena apa, Beb? Karena emang pertama kan hari yang minggu satunya lagi ada kerjaan. Kedua yaitu aku bilang biar Bang Amar tuh fokus ke persidangan kan, karena udah mau putusan kan minggu depan gitu. Jadi nanti sampai itu selesai dulu lah baru kita ngobrol bareng lagi atau gimana gitu nanti gimana. Jadi untuk desas-desus kasus yang katanya mau nikah di penjara itu nggak ada ya? Nggak ada, tapi emang benar karena kan waktu awal-awal Bang Amar di NK kan Bang Amar tuh sempat kasus ini kan dilempar ke Nusa Kambangan. Nah di situ kan nggak bisa dikunjungi, jadi kalau misalnya kunjungan itu harus adiknya atau PH-nya lewat video call. Jadi pas pulang juga ternyata sama gitu. Jadi Bang Amar tuh emang sempat kenapa nggak kita nikah di
dalam. Coba balik lagi kan aku kan bukan hidup sebatang kara, aku punya orang tua, punya keluarga, pasti ada pro dan kontra tentang itu gitu. Jadi aku coba ngasih pengertian ke Bang Amar, ya Bang Amar ya udahlah gitu. Bang Amar juga ngerti ya? Ngerti banget. Jadi ini benar-benar faktanya tidak terjadi pernikahan di dalam ya? Enggak, emang maksudnya Bang Amar meminta tapi enggak terjadi. Tapi sebenarnya boleh nggak sih sayang? Boleh, orang pihak KPLP-nya juga sananya itu juga ya udah gitu. Kalau nikah kan dokter bisa kunjungan tiap hari gitu. Tapi kan balik lagi Boleh nikah di penjara? boleh, Oh gitu. boleh, udah diizinin juga waktu itu. Cuman aku bilang enggak lah, aku punya keluarga. Udah, papaku juga bilang fokus dulu aja ke sidang, selesain aja dulu kasusnya gitu. Sayang, seandainya Amar Zoni tidak dijatuhi hukuman 9 tahun penjara, apakah kamu akan tetap mendukung dan mencintai dia sekarang atau mungkin lebih cinta lagi? Ya kalau aku sih untuk sampai saat ini apapun yang terjadi gitu ya dari awal niatku emang kan maksudnya bisnis, kedua terus Allah kasih perasaan, terus ketiga ada kasus gini. Egois gak sih setelah ada kasus gini lagi berhubungan sama aku ninggalin bukan support dia gitu. Jadi apapun yang terjadi aku masih tetap support Bang Amar sampai semua masalah ini selesai gitu. Masalah jodoh balik lagi Kak di tangan Allah gitu. Kita nggak pernah tahu kita mau usaha sebesar apapun kalau Allah tidak menggariskan jodoh gimana gitu. Tapi sampai saat ini aku masih tetap berjuang untuk kasusnya Bang Amar gitu. Berarti putusan terakhir itu 9 Minggu tahun depan. penjara itu? Oh enggak, belum. Oh belum. Itu baru tuntutan dari JPU. Nanti putusannya minggu depan gitu. Misalnya nih, ya, Ya. kita ngomong tuh pahit-pahit. Ya harus dong, harus terburuknya di mana-mana. Jadi kita bisa itu kan. Bisa preparation, betul. bisa nguat-nguatin. Iya, iya. Langkah apa juga yang harus kita ambil. Bener banget. Dok, misalnya bener nih cetas hukuman 9 tahun penjara. Apakah dokter akan tetap kekeh menunggu dan mencintai Amar Zoni? Kalau sampai saat ini kalau ditanya perasaan aku nggak munafik, iyalah pasti masih ada rasa cinta itulah ke Bang Amar gitu. Kalau nggak mungkin aku segitu berjuangnya. Kalau cuma soal temen doang nggak ada yang mau deh kayaknya. Ya kan selama sidang ini habis pikiran, tenaga, waktu segala macam gitu kan. Cuman maksud aku kalau seandainya emang nih terburuk ke 9 tahun, kan aku juga udah konsultasi ya sama pengacaranya gitu. Ya kan masih ada banding, masih ada kasasi. Aku pokoknya berjuang dulu sampai titik itu abis kasasi sampai selesai gitu. Putusannya apa baru bicarain gimana sih ke depannya gitu. Untuk saat ini ya fokus ke masalah Bang Amar aja. Berarti kamu siap support, siap nunggu Iya, ya? siap support kalaupun nanti terjadi emang kita nggak berjodoh gitu ya Allah garisin nggak apa-apa, emang aku maksudnya ya ikhlas kan emang saat ini mungkin jalannya lewat aku gitu loh untuk kasih support Bang Amar saat ini ada masalah, kalaupun terlepas Bang Amar bebas terus nggak jodoh sama aku ya nggak boleh marah, orang udah digarisin sama Allah kayak gitu gimana gitu. Beb, misalnya 9 tahun penjara, kemudian Bang Amar bilang udah lah yang kita nikah aja di penjara dulu karena ini misalnya 9 tahun. Tetap nggak mau ya? Iya karena itu kan aku bilang masih punya orang tua yang pasti ada pro dan kontra, nggak bisa. Kecuali orang tua dan keluarga sudah mengokekan kamu nggak ada masalah. Iya Ya? nggak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya dari kamunya tuh nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dari akunya karena emang toh Bang Amar di dalam juga masih bisa menghasilkan ya pundi-pundi lah ya gitu, walaupun lewat jalan aku gitu kan idenya gitu. Tapi untuk ke situnya balik lagi aku punya keluarga gitu yang nggak bisa aku paksakan gitu. Nice. Jadi jalanin aja dulu. Aku boleh tahu nggak sih kalau dari orang tuanya dokter setuju nggak sih dengan hubungan kalian? Karena kan balik lagi mungkin dia sih secara gamblang ngomong sama aku nggak bilang setuju gitu ya, cuman dengan melihat ya dia tahu aku tiap Kamis ke sidang gitu kan berjuang ketemu ini ketemu itu gitu kan, dia nggak komen karena dia tahu anaknya sudah bisa menentukan pilihan dan dia cuma selalu bilang ingat loh setiap pilihan pasti ada konsekuensinya gitu. Jadi kalau misalnya dari orang tua lebih ke no comment, nggak ikut campur karena atau dokter juga udah gede ya kan. Tapi kalau dari keluarga besar ada yang mungkin awalnya setuju terus karena digoreng media tiba-tiba nggak setuju di tengah jalan. Ada yang ada. gitu. Ada.
Dan kamu gimana nanggepinnya? Ya aku bilang ya udah resiko aku, ya aku bilang kan Bang Amar kan dulunya artis papan atas lah ya, siapa yang nggak kenal Bang Amar gitu. Jadi ya udah resiko aku, makanya itu ya bilang aku lagi-lagi masih banyak belajar tentang bagaimana di depan kamera gitu kan, menghadapi netizen-netizen yang julid gitu kan. Itu lagi belajar lah pelan-pelan gitu. Gimana sih Beb kalau kamu nanggepin netizen yang julid, kamu lebih tipikal yang diem ataukah kamu klarifikasi? Kalau lagi mungkin hati nggak enak kayak kemarin gitu kan lagi live. Sebenarnya aku kemarin tuh yang live klarifikasi putus Kak lagi live ini di klinik gitu kan. Kan suka live konsultasi gratis gigi gitu kan. Tiba-tiba diteror gitu jadi disumbu ya gitu. Aku Iya, sumbu pendek, disundut gitu ya. Jadi kayak emosi meledak-meledak, akhirnya aku cuma pengen membuktikan iya udah gue nggak berhubungan kok sama Bang Amar gitu, kayak mau menunjukkan ya udah biar si teror ini puas, lo nggak usah ganggu gue lagi gitu. Kamu lebih mau ngomong ke yang neror kamu itu Sebenarnya gitu. Cuman dia emang mintanya di media Kak, neror itu. Dia maunya di media ngomong kalau lo tuh udah nggak berhubungan lagi gitu. Jadi menurutku biar puas ya udahlah gitu. Sebenarnya harusnya Bang Amar juga sempat marah, harusnya nggak boleh ngomong gitu kan. Hubungan kalian ini kan banyak pahit, banyak manisnya. Banyak pahitnya. Banyak pahitnya Setelah kasus ini Kak. setelah kasus ini. Sebelum kasus ini sumpah ya aku tuh ngerasa nggak pernah terbebani Bang Amar di dalam. Aku ngerasa Bang Amar ada aja. Setiap aku butuh dia selalu ada buat aku pasti. Walaupun dia tidak bisa kemana-mana raganya ya maksudnya, tapi otaknya dia Jalan. jalan. Jadi aku yang diwakilin, yang tolong kesini kamu ketemu orang ini gitu. Jadi dia selalu ada buat aku gitu. Jadi so happy banget. Gak ada pressure, gak ada apa awalnya ya. Awalnya Manis semua lah bisa rezeki dikategorikan. juga alhamdulillah maksudnya lancar aja gitu buat ngurusin Bang Amar gitu, nggak dari Kamu pribadi gitu ya, ada aja aku sama Bang Amar tuh rezekinya ada aja gitu. Jadi bagus. happy, teman-temanku juga bilang kan maksudnya lu kok malah sama pas ketemu Bang Amar terlihat happy. Aku tuh hampir tiap hari loh Kak kesana, kadang pagi kan ada sesi pertama, sesi kedua. Sesi pertama kunjungan, sesi kedua kunjungan, bayangin. Jadi Satu kali kunjungan berapa menit? 2 jam. Oh 2 jam, boleh 2 jam. Dari jam 9 sampai jam 12. Tapi kan kadang nggak masuk jam 9 tepat gitu ya, kadang setengah 10 gitu. Jam 12 keluar, nanti aku jam 2 masuk lagi Kak, sampai jam 4. Gitu. Jadi itu maksudnya 2 kali kunjungan, 2 kali ketemu setiap hari ya? Iya, Jadi hampir Senin sampai Kamis ya, kadang kan cuma Sabtu Minggu libur gitu. Itu kalau aku lagi nggak ada pasien, nggak praktek, jadi happy gitu. Tapi pas ada kejadian kayak gini, pengalaman juga belum ada tentang kasus Bang Amar yang gini, jadi kayak capek banget gitu, capek fisik, tenaga gitu kan. Karena kemarin kan saksi-saksi itu semua hubunginnya ke aku gitu. Kalau suruh kasih overall penilaian pahit dan manis, presentase pahitnya berapa persen deh overall dari seluruh relationship kamu? Ya 50-50 karena ada 50-50. karena ada kasus ini aja. Mungkin kalau nggak ada kasus ini aku masih baik-baik aja sama. Kenapa kamu bilang tadi banyak pahitnya? Ya banyak yang nggak suka Kak, kan karena udah speak banyak up. pahitnya harusnya nggak 50-50. Kalau banyak pahitnya harusnya nggak 50-50. Coba jujur. Banyak 50 karena kan pas di sidang ini aja aku ngerasa pahitnya. Awalnya kan manis semua ya. Iya, awalnya dari 2024 sampai Oktober kemarin Bang Amar dibawa kejaksaan. Nah itu jarang banget gitu ngerasa pahit gitu ya. Bener. Berhubungan sama Bang Amar tuh happy banget gitu kan. Sekarang aja baru karena digoreng-goreng ya. Ya, dan kasus ini jadinya orang pada tahu aku gitu. Jadinya benar-benar melelahkan sih. Banyak yang gak suka sama hubungan aku, jadi bingung akunya. Apa sih yang paling bikin kamu sedih karena punya hubungan ini? Ya itu Kak, jadi banyak orang yang ingin memisahkan aku sama Bang. Aduh jadi sedih. Jadi banyak orang yang ingin memisahkan aku gitu. Padahal aku sama Bang Amarnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Apa karena Amar masih punya fans-fans atau punya hubungan dengan cewek lain? Enggak. Ih Bang Amar tuh, makanya aku bingung. Bang Amar tuh tipe cewek kalau jatuh cinta tuh bucin banget, tau gak? Jadi maksudnya kayak sekarang tuh kayak ngerasa kenapa sih gue nih sama Amar tuh saling tulus gitu loh. Kenapa sih mereka jahat banget mau misahin tuh nggak ada yang salah di aku gitu. Kita kan berdua saling cinta tulus gitu, tapi banyak banget orang yang segitunya mau minta dibantu Bang Amar, nggak boleh lagi hubungan sama dokter gitu. Salah aku apa gitu maksudnya gitu. Jadi kasihan Bang Amarnya juga tertekan, aku juga tertekan. Jadi makanya udahlah yang kita
fokus dulu kamu ke sidang kamu, aku juga fokus dulu gitu kan. Selama ini kan juga kayak udah lelah banget kan ngurusin Benar. sidang tuh capek loh Kak, ngurusin Betul, kayak betul gitu. banget. Betul ya Allah sayang. Gitu. Jadi dan semua tuh ke aku gitu. Jadi wajar kan aku kan manusia biasa juga ya, Capek, capek gitu. Jadi muak ya. bukan Capek. adik-adiknya sangat membantu gitu. Cuman kan karena orang melihat aku yang dekat sama Bang Amar, jadi semua yang berhubungan tentang kasus-kasus itu ngehubunginnya ke aku gitu. Jadi aku tuh seorang diri gitu loh. Jadi untungnya ada Adit yang selalu ngebantu aku gitu ya. Ada Bu Titi gitu yang ini gimana ya gimana gitu. PH-nya juga baik banget gitu. Maksudnya apa yang orang-orang lakukan ke kamu selain meneror itu? Ya nggak suka sama hubungan Nggak aku. sukanya cuma lewat komen netizen yang hate comment Nggak, gitu? kan aku nggak bisa komunikasi Kak sama Bang Amar. Nggak ada telepon, nggak bisa nih sekarang nih selama di persidangan ini dari Oktober ya Kak. Jadi miskomunikasi, misalnya komunikasi berkurang dong gitu. Kita surat-suratan nggak nitip awal-awal nitip ke Adit gitu. Terus apakah kemudian surat itu tidak disampaikan? Sampai gitu. Cuman mungkin dia di sana banyak yang menyampaikan tidak benar tentang aku. Jadi setiap ketemu sidang berantem, ketemu sidang berantem gitu. Jadi karena kita miskomunikasi gitu dan banyak orang yang nggak suka sama aku sama Iya, coba Bang Amar. contohnya yang nggak suka tuh apa? Dalam bentuk hate comment atau gimana? Enggak, kalau netizen mah mungkin aku udah biasa kali ya belajar. Ya gitu, jadi kayak dari orang-orang yang aku dibilang deket sama orang-orang terdekatnya Bang Amar juga enggak. Jadi mungkin fans-fansnya Bang Amar yang nggak suka sama aku. Jadi tuh kayak pecah belah gitu loh. Fansnya Bang Amar tuh jadi pecah belah gitu antara. Apakah di real life kamu misalnya lewat terus kamu diliatin kayak Enggak. ansos gitu? Enggak kan? Jadi difitnah-fitnah gitu loh Kak. Jadi dokter begini diaduin ke Pansos gitu. ke adiknya, nanti ke PH, ke sini, ke situ. Jadi Bang Amar dengernya Panas sendiri. iya jelek aja gitu. Jadi padahal nggak gitu karena Bang Amar nggak ngelihat keluar. Bang Amar tuh nggak megang handphone loh Kak. Jadi dia nggak tahu apa-apa. Dia benar-benar di dalam yang cuma ngeliatnya tembok doang gitu. Jadi aku juga kasihan sama dianya sebenarnya gitu. Cinta kalian tulus tapi Iya banyak banget. kok banyak yang mau ngerecokin gitu Iya, ya? betul tuh bahasanya tepat banget Kak. Kok banyak banget gitu yang ngegerecokin. Gue salah apa sih gitu ya, kenal juga enggak sama mereka gitu. Kalaupun emang nggak suka sama aku, yuk coba tabayun yuk sama aku gitu. Aku ini kok terbuka, apa salah aku gitu. Misalkan sampai ada orang-orang jahat sama aku tuh apa sih gitu. Kalau keluarganya Amar sendiri suka Enggak, sama dokter? kan aku lebih deket justru sama Adit sama Panji duluan dibanding Bang Amar gitu. Orang tuanya Amar? Kan udah nggak ada. Oh, dua-duanya ya? Aku juga kenal selama di sidang, baru kenal sama tante-tantenya baik semuanya. Semuanya nerima kamu? Iya kok gitu, maksudnya baik banget, dia sayang juga sama aku gitu kan. Cuman ya itulah orang-orang terdekat yang mungkin masa lalu atau ngerasa dulu pernah ngebantu Bang Amar gitu, nggak suka atau gimana. Jadi pengen banget memisahkan aku gitu Tuh. sama Bang Amar. Itu jahat banget sih menurut aku gitu, salahku apa gitu. Kamu kesini datang sama adik ya, sama Arumi. Sama Arumi, anaknya dokter Kamelia. Arumi kangen nggak sama Oh Amar? banget, cuman kan waktu pertama kali aku bawa ke sana pro dan kontra lagi ya kan. Jadi ya udahlah gitu. Jadi semalam aja tuh dia ngelihat kan FYP lah ya kalau habis tiap sidang gitu. Dia nangis pasti, kok aku nggak diajak-ajak ke Om Amar gitu. Awalnya sebenarnya mereka tuh nggak pernah ketemu, karena setiap hari kita intent video call gitu. Selalu dia ke wartel menyempatkan diri untuk video call aku dan Arumi, jadi makanya kenal Arumi gitu. Terus aku udah beberapa kali juga bawa ke rutan gitu. Berarti Arumi cukup dekat sama Amar ya? Iya. Si adek udah tahu ini, tahu hubungan tahu gitu. dan Arumi juga suka ya? Ya anak kecil kan nggak bisa bohong, kalau dia baik pasti dia happy. Betul gitu banget, kan. betul. Aku setuju dengan itu. Dan dia happy gitu. Dan dia menerima itu gitu. Makanya dia selalu bilang, kapan sih kamu selesai sekolahnya? Karena dia taunya Bang Amar tuh lagi sekolah gitu. Kapan sih Om kamu selesai sekolahnya gitu. Tapi menurut kamu sendiri, apakah Amar ini sudah cocok atau pas menjadi sosok ayah baru buat Arumi? Menurutku iya, karena dia sama anaknya aja penyayang gitu kan gitu. Jadi pas dekat sama Arumi, aku malah nggak Kok kayaknya pas banget nih gitu? speechless, nggak sampai segitu akrabnya gitu. Dia udah sampai kayak bestie banget kalau sama Arumi ketemu gitu. Udah kayak Manggilnya apa? Om? oh masih Om gitu. Tapi soon to be
Papi. Ya sebenarnya dianya udah mau, si Om Amarnya jangan panggil Om dong, panggil Pak Dedi gitu atau apa. Nanti kamu belum nikah sama mami aku. Oh gitu. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau sama Arumi maksudnya dia anak yang cerdas lah, dia tahu mana yang baik buat dia gitu. Kayaknya dia pasti tahu lah, anak kecil kan kadang-kadang punya insting juga ya Kak gitu. Betul. Dan dia sangat happy banget sih sama omnya itu gitu. Sayang, misalnya aku adalah Amar Zoni. Tidak ada satupun orang di sini. Kita cuma di dalam satu box karton putih. Tidak ada orang yang bisa dengar, tidak ada orang yang bisa lihat. Kamu cuma punya waktu maksimal 5 menit. Kamu sampaikan apa yang pengen kamu sampaikan dari hati ke Amar. Gak ada orang yang bisa dengerin. Cuma dia yang bisa dengar, gak ada orang yang bisa lihat. Cuma dia yang bisa lihat. Dan kemudian Amar akan hilang. Ya intinya aku selalu ya support lah sampai dia. Pokoknya kamu tuh harus percaya, ikutin kata hati kamu. Siapa yang selalu ada buat kamu gitu. Pasti itu orang pasti tulus sama kamu gitu loh. Gitu. Jadi Bang Amar ini mungkin karena apa ya? Ya itu nggak ada komunikasi, handphone segala macam. Jadi gampang terhasut oleh orang-orang gitu. Percayalah kalau aku berjuang sampai sini alasannya karena cinta gitu, punya hati gitu. Tapi kalau aku nggak punya cinta ngapain buang-buang waktu aku gitu. Kamu cinta aku nggak? Kata Amar. Aku Amar. Ya, aku ngomong gitu. Amar ngomong ke kamu. Cinta lah. Kalau aku cinta apa? Kamu cinta aku nggak? Cinta. Kalau nggak cinta ngapain aku berjuang sampai segininya? Seberapa besar cinta kamu buat aku? Iya, sampai saat ini masih besar. Gitu. Karena sampai kapanpun ya maksudnya gini, sampai selama itu rasa itu masih ada, aku akan berjuang buat dia. Aku yakin ini anak baik dan bisa sembuh gitu. Dia selalu bilang bantu aku sembuh gitu. Nah, dia udah berani ngomong, kan dulu kan mungkin pengalaman dia nggak berani ngomong. Sekarang dia udah berani ngomong ke aku untuk pokoknya setelah harusnya nanti Januari kemarin bebas Kak. Jadi kita udah punya rencana pertama bebas medical check up, habis itu kita rehab gitu-gitu, udah aku daftarin semuanya. Karena dia selalu bilang bantu aku ya buat sembuh gitu. Karena capek kata dia. Dokter kamu perempuan yang tulus. Baik banget, luar biasa. Oke, sekarang Amarnya hilang. Berganti jadi si Ade Arumi. Tolong sampaikan. Gak kuat kalau ngomongin Arumi. Apapun yang kamu mau sampaikan ke si Ade. Gak ada satupun yang lihat, gak ada satupun yang dengar. Kamu cuma punya waktu 3 menit. Kamu orang-orang yang dipilih sama Allah untuk jadi anak cewek yang kuat gitu, anak perempuan yang kuat, udah itu aja. Arumi itu orang terpilih. Mama mau cari papi buat aku yang baru? Ya pastilah. Kan buat ngelindungin kita berdua. Kalau masalah materi gimana ya Kak? Cukup lah buat materi mah kalau kita usaha cari gitu. Cuman sebanyak-banyaknya uang, perempuan kan butuh pendamping ya, pelindung imam buat kita gitu. Ya. Mami, Arumi sayang Mami. Ya Allah. Jadi aku kalau ngomongin Arumi itu udah pasti nangis tuh. Ya, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi menurut aku Arumi orang yang terpilih dari Allah untuk jadi perempuan yang kuat. Dan Arumi anak yang pintar sih. Aku bisa melihat kayak dari cara dia, dari cara dia tahu kalau oh ini insting orang baik. Papa Om Amar mana? Om Amar. Iya, pasti. Semoga terjawab segala kegelisahan. Semoga di Leno Filter cukup melepaskan energi-energi negatif yang menghambat kamu selama ini, yang nyesek di dada. Aku juga terima kasih banget gitu diundang ini, emang pas banget. Aku pengen bicara soal yaitu yang tadi di TikTok putus klarifikasi. Aku minta maaf sama orang-orang yang menurutku udah tersinggung dengan kata-kata aku gitu. Aku kadang-kadang lepas kontrol gitu kan. Aku juga manusia biasa yang kadang capek gitu kan gitu. Jadi aku sangat-sangat minta maaf gitu. Semoga segala pesan yang pengen kamu sampaikan ke orang di luar sana tersampaikan dengan baik. Terus habis itu kamu jadi pribadi yang lebih kuat. Tapi yang jelas kamu adalah orang yang tulus, dokter. Aku melihat itu dari binar mata orang yang tulus itu beda. Ya, cara ngelihatnya, cara ngomongnya itu tulus.
penuh dengan kasih sayang, dan dokter ini luar biasa penyayang yang aku lihat orangnya. Terima kasih dokter sudah hadir di acara Dilan No Filter ini. Aku berterima kasih banget. Aku juga terima kasih. Karena di podcast Dilan No Filter ini semua diceritakan tanpa filter. Yes. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. See you. See you.